Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Nurul Faiza. Aku mahasiswi program studi Psikologi Islam di IAIN Kediri. Nah, kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian gimana sih caranya ngerjain tugas statistik yaitu regresi sederhana. Nah, gimana sih caranya? Kita lihat langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita akan mulai mengerjakan regresi sederhana, teman-teman. Oke, untuk langkah pertama, kita harus mengidentifikasi variabelnya terlebih dahulu. Ini ya. Nah, saya memakai dua variabel. Untuk variabel X-nya ada jenis kulit dan yang variabel Y ada variasi produk skincare. Nah, kalau udah mengidentifikasi variabel, kita masuk ke contoh kasusnya. Untuk contoh kasus, di judulnya ini saya menekan judul jenis kulit itu dapat mempengaruhi variasi produk skincare. Kemudian, untuk hipotesisnya, jenis kulit dapat mempengaruhi variasi produk skincare, di mana semakin baik jenis kulit, semakin sedikit variasi produk skincare yang diperlukan. Untuk langkah selanjutnya, kita harus melayout data. Untuk layout datanya ini kita dapatkan dari kuesionernya juga melalui Google Form ya teman-teman. Nah, untuk subjeknya saya memakai 30 subjek. Nah, untuk variabel X-nya ini yaitu yang ini ya, yang jenis kulit tadi, dan yang Y, yang variasi produk skincare ini. Kemudian kita input di datanya ini. Nah, nanti kita beri hasil juga, hasil keseluruhan dari X ini 70 dan hasil keseluruhan Y itu 224. Kemudian jangan lupa kita juga memasukkan X2, Y2 dan juga XY. Nah, gimana sih cari X2, Y2 dan XY? Nah, caranya kalau X2 berarti 3 pangkat 2, hasilnya taruh sini. Untuk Y2, 7 pangkat 2 ditaruh di sini juga. Nah, kalau yang XY berarti 3 dikali 7. Nah, seterusnya seperti ini ya. Nanti jangan lupa diberi hasil juga seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita mencari rata-rata. Nah, untuk rata-rata caranya yaitu untuk yang X berarti hasil dari yang X ini hasilnya kan 70. Nah, 70 ini dibagi subjeknya yaitu 30, berarti 70 dibagi 30 nanti ketemu hasilnya 2,33. Untuk yang Y juga seperti itu, 224 dibagi subjeknya 30, nanti ketemunya 7,46. Selanjutnya kita akan mencari simpangan baku atau deviasi standar. Rumus yang digunakan yaitu Sx2 sama dengan N sigma Ni sama dengan 1, Fx2i dikurangi sigma Ni sama dengan 1 dikali Fxi pangkat 2, lalu dibagi N N dikali N dikurangi 1. Nah, untuk sigma Ni sama dengan 1 itu adalah subjeknya yaitu 30, nanti dikali dengan 184, di mana 184 ini didapatkan dari ini dia teman-teman, yang X2 itu. Kemudian dikurangi 70. Nah, 70 juga didapatkan dari hasil dari jumlah X dipangkatkan 2. Kemudian dibagi 30 karena subjeknya 30 dan N dikurangi 1 berarti 30 dikurangi 1. Nah, kemudian untuk hasil dari 30 dikali 184 adalah 5.520 yang kemudian dikurangi 4.900 yang didapat dari 70 dipangkatkan 2. Kemudian dibagi 30 dikali 29 hasilnya 620 dibagi 870 ketemu hasilnya 0,712. Kemudian untuk selanjutnya yang ini caranya yaitu hasil dari Sx2 itu yaitu 0,712 dimasukkan ke sini kemudian dikuadratkan. Nah, ketemu hasilnya 0,844. Untuk next step yang selanjutnya sama ya teman-teman, menggunakan rumus yang tadi, kurang lebih caranya seperti ini, namun tinggal mengganti yang X2 tadi ini yang dimaksudkan adalah Y2. Dan ini juga sama, nanti jangan lupa dikuadratkan. Nah, untuk next step kita masuk ke Percent Coloration Product Moment atau RXY. Nah, rumusnya yaitu N dikali sigma Ni sama dengan 1 X Y kemudian dikurangi sigma
I sama dengan 1 X, lalu dikali sigma NI sama dengan 1 Y, kemudian dibagi akar N, sigma N1 sama dengan 1 dikalikan X 1 pangkat 2, kemudian dikurangi sigma N1 sama dengan, sigma NI sama dengan 1 dikali X 1 pangkat 2 lagi, kemudian N, sigma NI sama dengan 1 dikali Y1 pangkat 2, lalu dikurangi sigma NI sama dengan 1 Y1 pangkat 2. Jangan lupa ya, di akar. Kemudian kita mulai memasukkan hasil-hasil datanya. N-nya kan subjeknya 30, kemudian XY-nya 525. Nah, dikurangi X itu 70 dan kemudian dikali Y1-nya 224. Kemudian dibagi akar, subjeknya ini N 30, X-nya dimasukkan 184 dan 70 juga dimasukkan. Kemudian subjek lagi 30 dan ini Y yang 1800 dan Y selanjutnya yang Y1 itu 224 dimasukkan juga. Nah, ini mulai dioperasikan. Hasil dari 30 dikali 525 yaitu 15.750 dikurangi 70 dikali 224 yaitu 15.680. Kemudian dibagi akar 30 dikali 184 yaitu hasilnya 5.520 dikurangi 70 pangkat 2 yaitu 4.900, lalu dikali 30 dikali 1.800 hasilnya 54.000 dan yang 224 pangkat 2 hasilnya 50.176. Kemudian ini didistribusikan di sini. Hasil dari 15.750 dikurangi 15.680 itu 70. Kita masukkan di sini. Lalu dibagi akar 5.520 kurangi 4.900 yaitu 620 dikalikan hasil yang ini juga yaitu 3.824. Kemudian ketemu 70 dibagi 2.370.880. Tapi ini kita akar dulu. Hasil dari akar 2.370.880 adalah 1.540. Baru 70 ini dibagi 1.540 yang ketemu hasil dari RXY yaitu 0,0454. Selanjutnya kita akan menghitung slope dan intercept. Nah, untuk uji slope atau kemiringan antara variabel X dan Y ini rumusnya RXY dikalikan dengan SY per SX. Nah, RX itu kan kita sudah dapat hasilnya yang ini ya. Jadi kita masukkan 0,0454 dikalikan SY yang kita dapat dari ini tadi. SY-nya 2,096. Kita masukkan ke sini dan dibagi 0,844 atau SX yang didapat dari sini. Nah, kemudian ini kita kalikan. Jadi 0,0454 dikalikan hasil dari 2,096 per 0,844 ketemu hasilnya 2,4834. Lalu dikali dan ketemu hasilnya 0,1127. Untuk next step kita mencari yang intercept alpha dengan cara ini, yang rata-rata Y dikurangi slope dx yang ini tadi kali rata-rata X. Nah, rata-rata yang Y itu kita kan sudah ketemu tadi, mana ini 7,46 dan rata-rata yang X kan 2,33. Jadi ini tinggal dimasukkan saja di rumusnya. Jadi 7,46 dikurangi ini yang uji slope 0,1127 lalu dikali 2,33 yaitu rata-rata X. Ketemunya ini 0,1127 dikali 2,33 adalah 0,2625. Jadi 7,46 tinggal dikurangi dengan 0,2625 yang ketemu hasilnya 7,1975. Untuk perbandingan model regresi dan model prediksi, tampilan pengerjaannya seperti ini. Nah, cara ngerjainnya kita pakai aplikasi Excel. Gimana sih cara ngerjainnya?
cek selanjutnya. Nah, untuk mencari residual, kita pakai aplikasi Excel. Nah, untuk datanya sudah saya masukkan ke Excel, lalu di menu data ini kita klik, lalu di bagian kanan atas ada yang namanya data analysis, ini kita klik juga. Kemudian kita cari menu regression, ini ya teman-teman, regression, kita klik OK. Nah, setelah udah diklik OK, ini akan ada data yang harus kita input. Nah, untuk yang Y range, ini kita klik ini. Lalu, yang Y beserta subjeknya kita blok sampai terakhir subjeknya. Lalu, kita masukkan, kita klik yang kanan atas ini. Untuk Y, untuk X juga begitu, kita klik ini. Lalu, kita masukkan data yang subjek X ini, kita blok juga. Nah, kalau sudah kita klik ini lagi. Nah, kalau begini udah, jangan lupa kita harus pencet label. Lalu, untuk confidence levelnya kita atur di 95% atau seperti taraf 5%. Kemudian output range ini kita klik. Ini kita klik, kita terserah ini pencet yang mana. Taruh di sini aja boleh. Lalu kita ke ini. Dan kemudian jangan lupa untuk residual ini kita klik dan juga yang standar reset residual ini juga kita klik. Nah, baru kita klik OK. Nah, ini udah muncul ya teman-teman residualnya. Nah, ini dia. Untuk membuat uji kecocokan model UGF, lebih tepatnya scatterplot, kita juga menggunakan aplikasi Excel yang caranya seperti ini. Untuk membuat scatterplotnya, kita klik menu insert, lalu di menu scatter ini kita klik. Nah, kan ini ada menu kosong ini gini ya. Lalu caranya kita klik select data. Kemudian kita pindahkan agak ke sini ya. Nah, untuk chart data range ini, kemudian kita klik add. Untuk series name ini kita kasih judul untuk scatter plotnya. Jenis kulit dapat memengaruhi variasi produk skincare. Nah, untuk series X values ini kita klik yang kanan ini. Kemudian kita blok yang X ini. Kita blok. Nah, lalu kita klik yang ini. Untuk next yang Y value juga seperti itu. Kita blok lagi yang bagian nilai Y. Kita blok. Kalau sudah, klik ini. Nah, kalau sudah, lalu kita klik OK. Kayak gini. Lalu OK. Nah, kan ini udah dapat seperti ini ya. Kita tinggal membuat garisnya aja. Caranya di bagian chart layout ini kita klik, lalu kita klik yang bagian FX. Nah, ini garisnya udah muncul, teman-teman. Kemudian, bentar kita agak besarin ya. Nah, ini sudah ada keterangannya. Untuk keterangannya ini kita pindahkan aja. Maaf. Kita blok dulu aja deh biar kelihatan. Kita ubah warnanya. Karena kalau kayak gini kan nggak kelihatan warnanya ya, teman-teman. Kita blok warna oranye. Nah, seperti ini. Tinggal kita geser ke sini. Nah, untuk scatter plotnya ini berarti sudah jadi kayak gini, teman-teman. Setelah sudah membuat scatter plot, kita tinggal mencari sumber varian atau sumber simpangan. Nah, cara mengerjakan ini kita juga memakai aplikasi Excel lagi yang caranya seperti berikut ini. Nah, untuk mengerjakan yang ini kita menggunakan Excel lagi, dan ini saya sudah memasukkan data-datanya mulai dari yang slope BYX, lalu ada Y-bar juga, semuanya sudah saya input. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Untuk mencari yang ini teman-teman, rumusnya adalah kita klik sama dengan
min. Ini kita pencet min, lalu shift buka kurung, kita klik yang Y, karena ini kan Y dikurangi Y bar. Kita klik yang Y, lalu dikurangi Y bar yang ini. Kemudian kita enter. Nah, ini udah ketemu hasilnya. Nah, gimana caranya biar ngeblok semua langsung otomatis? Caranya kita giniin, lalu kita tarik ke bawah. Nah, sampai sini. Nah, udah otomatis teman-teman, langsung keisi semua. Selanjutnya untuk yang sebelahnya ini, kita tetap memasukkan rumus sama dengan min, shift buka kurung, lalu kita klik yang predict tag Y, dikurangi Y bar. Nah, enter. Nah, ini udah ketemu. Kita blok lagi biar otomatis keisi. Nah, udah keisi semua. Untuk nextnya, rumusnya sama dengan min, buka kurung, yang Y kita masukkan, dikurangi yang predicted Y, dan enter. Kita blok lagi supaya hasilnya otomatis keluar. Nah, sudah keluar semua hasilnya. Untuk yang S total ini rumusnya ini tinggal kita pangkatkan 2. Jadi sama dengan kita klik yang ini, lalu kita shift bintang, lalu klik ini lagi, enter. Nah, tinggal kita mengikuti aja, kita blok lagi, dan udah otomatis keisi. Untuk selanjutnya juga yang regresi ini caranya sama, klik sama dengan, kemudian yang ini di shift bintang, kemudian klik ini lagi. Nah, udah ketemu, kita blok lagi biar otomatis keisi. Kemudian selanjutnya juga sama dengan, lalu klik yang ini, kemudian shift bintang, klik ini lagi, enter. Tinggal kita blok lagi. Nah, udah selesai. Kita sudah menemukan nilai dari simpangan total, regresi, dan simpangan residualnya. Mengerjakan atau mencari asas total ini, rumusnya ini ya teman-teman. Kita tinggal input aja datanya, subjeknya 30 dikali 1800 yang dari hasil layout data tadi, dikurangi 224 pangkat 2. Nah, ini dibagi 30 karena n-nya adalah 30. Nah, ketemu hasilnya 30 dikali 1800 itu 54.000, dikurangi 224 pangkat 2 yang hasilnya 50.176. Kemudian dibagi 30. Hasilnya dari selisih 54.000 dan 50.176 adalah 3.824 yang kemudian dibagi 30. Dan hasilnya ketemu 127,466. Nextnya kita mencari yang SS regresi. Ini didapat dari RXY pangkat 2. Nah, kita kan tadi sudah mencari RXY yang hasilnya ketemu 0,0454. Nah, 0,0454 ini kita pangkatkan atau kita kalikan lagi dan ketemu hasilnya 0,002061. Ini kita kali dengan hasil SS total yang 127466. Lalu hasilnya adalah 0,2627. Untuk nextnya, bagian SS residu ini, kita tinggal mencari 1 min RXY2 dikali SS total. Nah, ini itu hasil dari yang RXY pangkat 2 ini dikurangi 1. Nah, hasilnya 0,997939, kemudian dikalikan dengan 127.466, ketemu hasilnya 127.203. Nah, nextnya untuk mean square, kita mencari mean square. Gimana caranya? Caranya gampang, kita tinggal masukin aja rumus yang
SS regresi yang tadi, yang ini, kita bagi M. M-nya ini adalah 1. Jadi 0,2627 dibagi 1 yang hasilnya tetap 0,2627. Untuk MS res atau SS yang residual ini rumusnya SS residual dibagi N kurangi 2. Nah, SS residualnya tadi ketemu 127466 dibagi N selisih 2. Jadi 30 dikurangi 2 karena subjeknya kan 30. Kita kurangi 2 menjadi 28. Jadi 127,203 dikurangi 28, dibagi 28 hasilnya 4,542. Nah, untuk F-testnya kita tinggal memasukkan MS reg tadi yang 02627 kita bagi MS res 4,542 9. Maaf tadi yang 9 ini tidak ke input. Nah, hasilnya adalah 0,0578. Sekarang kita masuk ke kecocokan model regresi dengan model prediksi. Nah, untuk keterangannya dikatakan memiliki kecocokan antara model regresi dengan model prediksi jika F-test itu lebih besar daripada F-alpha. Nah, lalu yang kedua dikatakan tidak memiliki kecocokan antara model regresi dengan model prediksi jika F-test lebih kecil daripada F-alpha. Nah, untuk F-alpha-nya sendiri, Fm, N dikurangi M dikurangi 1. F1 ini, N subjek itu 30 dikurangi M-nya 1 dan dikurangi 1 lagi. Berarti F1 dikali 28. Nah, sama dengan 4,17 karena di F tabel jika subjeknya 30 maka kita menggunakan 4,17. Jadi sehingga dapat diinterpretasikan bahwa menolak H1 karena F-test lebih kecil daripada F-alpha atau jika dijabarkan 0,0578 itu lebih kecil dari 4,17. Nah, model regresi ini dengan model prediksi dinyatakan tidak memiliki kecocokan model yang baik. Untuk nomor 6 yaitu uji slope kemiringan linearitas uji T. Dengan ketentuan slope Yx ini memiliki daya kemiringan yang baik jika nilai t-test itu lebih besar daripada t alpha. Dan slope Yx tidak memiliki daya kemiringan yang baik jika nilai t-test itu lebih kecil daripada t alpha. Nah, rumus atau persamaan untuk menemukan signifikasi slope Yx ini yaitu ini rumusnya. Tapi sebelum kita masuk ke sini kita harus mencari standar deviasi simpangannya terlebih dahulu untuk bisa menginput ke dalam rumusnya. Nah, standar deviasi simpangan ini rumusnya lebih singkatnya akar dari MS res. Nah, MS res-nya tadi kan 4,542. Kita akar lalu ketemu 2,131. Nah, baru kita bisa mengerjakan yang SB terlebih dahulu. SRS-nya kita masukkan di sini dan rumus bawahnya akar dari subjek dikali X pangkat 2 yang tadi, lalu dikurangi X yang 70 ini di per 30. Nah, lalu kita mulai distribusikan 2,131 atau MS res-nya per akar 5.520 hasil dari ini dikurangi 4.900 hasil dari ini lalu per 30. Nah, ketemunya 2131 per 620 per 30. Lalu 620 per 30 ini hasilnya 20,666. Ini kita akar hasilnya 4,546. Baru 2,131 ini dibagi 4,546. Ketemu 0,4687. Kalau sudah ketemu SB-nya ini baru kita masukkan ke rumus. Nah, ini rumusnya 0,1127 itu didapat dari slope BYX yang tadi kita cari yang pertama, lalu dibagi dengan yang SB ini 0,4687. Ketemu hasilnya 0,2404. Kemudian baru kita masuk ke T alpha ini. Katanya T, A per 2 itu N kurangi 1 atau N selisih 1. Nah, T-nya ini sama dengan 0,05 karena kita memakai alfa yang 0,05 per 2 dikali 30 kurangi 1. Nah, 0,025 ini kan hasilnya dari 0,05 yang per 2 itu dikali 29. Hasilnya ini dia.
2,042 atau 2042. Jadi sehingga dapat diinterpretasikan bahwa menolak H1 karena T-test itu lebih kecil daripada T alpha atau yang didistribusikan 0,2404 lebih kecil dari 2,042. Jadi slope BYX dinyatakan tidak memiliki daya kemiringan yang baik. Kemudian baru kita mencari atau menentukan koefisien determinasi dengan rumus RXY pangkat 2. Jadi 0,0454 atau RX-nya ini kita pangkatkan 2, ketemu 0,00206 dikali 100 yang hasilnya 0,206%. Yang jadi X ini menyumbang 0,206% ke Y dan 99,794% lainnya itu disumbang dari variabel lain. Untuk FSX-nya RX Y pangkat 2 tadi, Y caranya tinggal membagi antara SS regresi atau 0,2627 dibagi SS total atau 127.466 dan ketemu 0,00206. Lalu 0,206 dikali 100 hasilnya 0,206%. Dan berarti X menyumbang 0,206% ke Y dan 99,794% lainnya disumbang ke variabel lainnya. Nah, jadi itu dia tutorial ngerjain tugas statistika regresi sederhana. Semoga video dari aku bermanfaat ya dan ngebantu kalian yang lagi kesulitan buat ngerjain tugas ini. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.